Welcome back everybody to Neutrality Studies. My name is Pascal. Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Nama saya Pascal Lotas, dan hari ini saya kembali ditemani oleh teman sekaligus rekan saya, Dr. Warwick Powell. Warwick, selamat datang kembali. Senang sekali bisa bersama Anda, Pascal. Warwick, Anda menulis sebuah buku baru yang luar biasa. Biar saya coba tunjukkan di sini. Judulnya, Thermodynamics in a Time of Monsters, Rethinking Theory, China, and International Geopolitical Economy. Inilah yang ingin kita bicarakan. Dan sebenarnya, pendekatan Anda sangat berkaitan dengan apa yang sedang terjadi saat ini dengan Iran. Jadi pertama-tama, selamat atas terbitnya buku baru Anda. Dan kedua, bisakah Anda ceritakan sedikit mengapa gagasan tentang termoekonomi ini sangat relevan saat ini untuk memahami konflik yang sedang berlangsung di depan mata kita? Nah, pada dasarnya, argumennya adalah bahwa masyarakat manusia dan sistem sosial ekonomi berakar pada kemampuan kita sebagai manusia untuk memanfaatkan potensi termodinamika dunia guna mengatasi entropi yang melekat dalam dinamika termodinamika, serta untuk terus terlibat dalam proses pembaruan energi. Itulah cara kita menghasilkan surplus yang kita butuhkan untuk mempertahankan sistem kompleks yang telah kita kembangkan. Jadi, itulah nada teoretis dasarnya. Kira-kira begitu. Cara hal ini berkaitan dengan situasi tragis yang terjadi di Asia Barat adalah bahwa dalam banyak hal kita dapat konflik ini sebagai perwujudan dari kontradiksi yang ada di jantung berbagai rezim akumulasi termoekonomi. Jadi semirant semua keras was to Wismax was di 1960-an. Lanskap ekonomi yang gelits militer Amerika semakin terperaiban de Afghanistan sumber bermuda dan gas dari Asia Barat. Cara sistem ekonomi, namanya metabolisme ekonomi, dapat terus bergerak maju adalah dengan mengakses apa yang saya sebut sebagai peluang, dengan tingkat pengembalian energi yang tinggi atas investasi energi. Dan apa yang ditawarkan Asia Barat, negara, adalah tepat tatsu dalam skala global. Maaf, itulah, kamu tidak banyak tujuan dengan eksploitasi yang cukup grow. Cukup upaya yang murah, bukan? Jadi anggap saja itu sebagai upaya. Kamu mengerahkan sejumlah usaha untuk mendapatkan akses ke sekumpulan kemungkinan masa depan yang tersimpan. 1 barel minyak, misalnya, dapat melakukan pekerjaan yang setara dengan begitu banyak manusia selama 5 tahun, jika diukur dalam istilah energi murni. Begitulahnya sumber daya energi yang dimiliki bagian dunia ini. Dan itulah mengapa wilayah ini begitu penting bagi tahap akhir industrialisasi. Dan sekarang kita menyaksikan munculnya berbagai perpecahan dalam fondasi dasar tentang bagaimana, khususnya ekonomi-ekonomi terkemuka, dalam banyak hal hanya berdiam diri, tidak selalu karena pilihan. Saya terutama berbicara tentang Amerika Serikat, yang dalam banyak hal, secara institusional dan politis, telah kehilangan pandangan akan butuhan energi dan terjebak dalam proses entros. Sistem ini menjadi semakin tidak kohesif. Ia terpecah-pecah. Dan itu merupakan gejala dari penurunan progresif. Meskipun pada awalnya sulit terlihat, dalam efisiensi energi keseluruhan dari sistem secara luas. Jadi, ketika sistem, dalam arti tertentu, menyiksa dirinya sendiri untuk menghadapi kenyataan bahwa mereka memiliki lebih sedikit surplus energi untuk melakukan semua hal yang coba dilakukan oleh peradaban, mereka mulai bereaksi keras karena ada konsekuensi distribusi. Sederhananya, ada lebih sedikit energi surplus yang bisa dibagikan, dan berbagai masyarakat serta institusi menangani gejala-gejala ini dengan cara yang berbeda-beda. Di Amerika Serikat, beberapa cara kita melihat masalah-masalah ini muncul adalah melalui tunawisma dan isu-isu serupa. Bukan. Namun, ini adalah masalah yang terjadi di seluruh dunia. Masalah-masalah ini berkaitan dengan batasan-batasan, jika boleh dikatakan demikian, yang terus diberlakukan oleh alam terhadap kita. Kita telah mengalami masa kejayaan selama beberapa ratus tahun, tetapi masa itu sebenarnya mulai berakhir
di banyak tempat di seluruh dunia. Vanaf vermita kecuriut, das aristwingia afjans di DLFG, want diakses. Less energetically efficient to access. This is a very interesting way of Ini adalah cara yang sangat menarik untuk membingkai beberapa masalah yang telah kita bicarakan di kanal ini selama cukup lama. Maksud saya, konsep yang Anda gunakan di sini, termoekonomi di masa para monster. Dan kita akan membahas bagian monster itu sebentar lagi. Tapi pada dasarnya, yang Anda katakan adalah bahwa Amerika Serikat sedang meluncur menuju kematian panas sosial melalui entropi ini. Karena negara itu tidak tumbuh, bukan sebagai ekonomi, itu sebagai secara naratif, produktif dan bawa hasil. Dan hal itu pada gilirannya, ingin energi digunakan. impacts how energy is being used. And one more point I find is very Dan satu hal lagi, saya merasa ini sangat menarik. Tentu saja, kita harus bisa mengukur energi. Dan energi adalah konsep yang sangat abstrak, meskipun kita sudah terbiasa dengannya. Anda tahu, pada awal revolusi industri, mesin pembakaran mulai diukur dalam satuan tenaga kuda. Berapa banyak tenaga kuda yang dihasilkan oleh mesin ini? Saya pikir hal itu sangat penting dalam pembahasan tentang kerapatan energi dari bahan-bahan tertentu. Hidrokarbon dari Asia Barat nih mengubah kior impian energi. Bisa Anda memerahkan hantu sedikit, mungkin sekali lagi, dan bagaimana menurut perang ini dan pemutusan sugandagi memengaruhi sistem distribusi global. the entire global system of distribution. So I guess the way that I try to think about the system Jadi, at large saya kira cara saya mencoba memandang sistem secara keseluruhan adalah dengan melihatnya sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Dan kesatuan yang terintegrasi itu berakar pada pemahaman kita tentang dunia alamiah dan material. Dunia alamiah dan material, planet kita, adalah dunia yang penuh energi. Ada sejumlah energi yang tersedia, dan energi itu berubah, mengambil bentuk baru seiring waktu, serta terus bergerak. Jika itu adalah semacam selubung energi, maka yang kita upayakan sebagai manusia adalah memanfaatkan energi yang tersedia bagi kita, menggerakkannya, menyimpannya, dan menggunakannya untuk menghasilkan hal-hal yang dianggap berguna dan diperlukan oleh masyarakat. Jadi, yang saya coba lakukan adalah membedakan antara dua cara dalam memandang pertanyaan tentang nilai ekonomi. Karena ini adalah sistem ekonomi. this question of economic value, because these are economic systems and use values Dan nilai guna adalah cara-cara yang menurut saya dapat kita gunakan untuk mendekati pertanyaan tentang energi ini. in terms of joules and Tentu saja, kita dapat mengukur energi dalam satuan joule, kilowatt, tenaga kuda, dan hal-hal semacam itu. Namun, dalam pengertian yang sedikit lebih abstrak, saya mencoba memandang energi sebagai nilai yang sedang bergerak. transforms Dan nilai yang bergerak itu berubah melalui keterlibatan produktif manusia dengannya. Kita melakukannya dengan beberapa cara penting, dan cara-cara itu bersifat mendasar, secara ontologis diperlukan. necessary ways. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa semua masyarakat manusia membutuhkan makanan bagi manusia dan bahan bakar bagi mesin, bukan? Right? Sekarang, kita tidak membutuhkan begitu banyak bahan bakar untuk mesin sebelum kita memiliki banyak mesin. Tetapi, kita tentu membutuhkan bahan bakar untuk kuda dan lembu, serta hal-hal semacam itu, bukan? Dan kita, we can see showing one biologis with massive impulse radius this factor energies. Bundles of energy, right, as vectors of energy. We also transform energy through the ways in which we Kita juga mentransformasikan energi melalui cara kita mengonsumsinya, and then melalui use nutrisi, that nutrition, dan kemudian menggunakan nutrisi itu untuk berupaya dalam berbagai cara, whether it's mental baik itu exertion, upaya mental, the work pekerjaan yang kita lakukan secara mental maupun fisik. and through that Melalui hal itu, we kita melanjutkan siklus, jika boleh dikatakan demikian, dari transformasi energi. now Sekarang, semakin berhasil masyarakat manusia menemukan cara berbiaya rendah untuk memanfaatkan energi yang dapat disimpan, digunakan kembali, dan dimanfaatkan di masa depan. down the track. Semakin energi dengan kepadatan tinggi memungkinkan berkembangnya peradaban manusia yang kompleks. Of Benar. complex Namun seluruh struktur besar itu didasarkan pada gagasan bahwa kita dapat terus mengakses sumber energi dengan tingkat pengembalian energi terhadap investasi energi yang tinggi dan memiliki proses yang juga efisien secara energetik. and have processes that are also energetically efficient. Right? Otherwise, the surplus energy and potential that Jika tidak,
energi dan potensi surplus yang kita coba tangkap, kendalikan, simpan, dan pertahankan ketersediaannya bagi kita akan berangsur-angsur berkurang. Sekarang, untuk waktu yang lama, sebagian besar kehilangan efisiensi energi itu tidak kita rasakan atau lihat, bukan? Karena sistem-sistem ini biasanya bersifat lambat, bisa dibilang seperti pembakaran lambat. Cara kita biasanya menangani semua ini adalah melalui komponen kedua dari sistem, yaitu sistem harga, atau yang saya sebut sebagai sistem nilai tukar. Jadi kita memiliki nilai guna, substrat termodinamika dari keberadaan material di bumi, bersama dengan kenyataan bahwa sistem sirkulasi ini memerlukan cara untuk memobilisasi sumber daya tersebut, serta mengedarkannya dan menukarkannya di antara unit-unit dalam sistem ekonomi yang tidak sepenuhnya mandiri secara internal. Kita memiliki pembagian kerja, dan karena itu, kita memiliki sistem nilai tukar yang memerlukan injeksi likuiditas ke dalam sistem. Janji, bukan? Bentuk likuiditas pertama dan paling umum adalah apa yang kita sebut uang. Dan uang adalah klaim atas masa depan. Tidak hanya berfungsi sebagai satuan hitung, tetapi juga merupakan hak untuk mengajukan klaim atas nilai guna di masa depan. Suatu bentuk energi lain di masa depan. Saya bisa membeli sesuatu, saya bisa memakannya, saya bisa membeli bahan bakar dan memasukkannya ke dalam mesin. Saya bisa membeli mesin. Atau uang memungkinkan seseorang untuk mengajukan klaim atas jenis klaim lainnya. Saya bisa menukarnya dengan mata uang lain. Atau saya bisa menukarnya dengan klaim bersyarat, saham, opsi, obligasi. Semua ini adalah klaim nilai tukar bersyarat. Tidak satu pun dari hal-hal ini yang benar-benar menggerakkan sistem termodinamika itu sendiri. Matstede Inggris Texmationing Stwarwood-9. They are mobilizers of the resources necessary. Hey, very brief intermission because I was recently banned. Hey, jeda singkat saja, karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun sekarang saya sudah kembali, hal itu bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi, mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack. Alamatnya pascalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Dan sekarang, kembali ke videonya. Ya, disinilah pentingnya perbedaan yang kamu buat antara nilai guna dan nilai tukar. Kemudian secara mendasar berbasal, tetap segera saling berkaitan. But of course linked between each other. So They're linked, but not in. Mereka saling terhubung, tetapi tidak dengan cara yang menentukan di setiap saat. Faktanya, sistem yang telah kita ciptakan seiring waktu seringkali melihat kedua dunia ini menyimpang secara teratur. Kita menyuntikkan likuiditas ke dalam sistem untuk melancarkan roda ekonomi. Likuiditas itu berkembang, tetapi substratnya, kecepatan kita dalam memanfaatkan energi, mengubahnya, dan hal-hal semacam itu memiliki irama yang berbeda. Ia memiliki tempo dan keteraturan waktunya sendiri. Prosesnya jauh lebih lambat. Kita dapat menciptakan klaim terhadap masa depan secara instan, baik melalui pembiayaan pemerintah, kredit dari bank komersial, atau perjanjian pribadi antar pihak. Kamu tahu, surat utang. Or by way of private agreements between parties, IOUs. they're instruments, yeah. I mean kind of that Instrumen utang, ya, segala jenis instrumen utang, termasuk uang kertas. Ini adalah surat janji bayar dalam berbagai bentuk, dan kita bisa menciptakannya seketika. Masalahnya adalah apakah substrat materialnya mampu menebus klaim tersebut saat jatuh tempo. Nah, ketika substrat material tidak bisa melakukannya, apa yang sebenarnya dilakukan sistem? Untungnya, manusia cukup kreatif, bukan? Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan pembiayaan ulang, menunda masalah ke masa depan. Kita menciptakan instrumen baru seperti, kita akan menunda yang itu lebih jauh lagi. Itu salah satunya. Hal kedua yang sebenarnya selalu dilakukan oleh sistem adalah menarik likuiditas. Jadi sistem menyuntikkan likuiditas dan menarik likuiditas pada saat yang sama. Namun, sistem harus memiliki pertumbuhan likuiditas bersih agar PDB benar-benar dapat berkembang. Kalau tidak, pertumbuhan tidak akan terjadi. Dan kamu juga tidak bisa mendapatkan keuntungan tanpa ekspansi likuiditas. Karena apa yang disebut keuntungan hari ini, Pascal, sebenarnya adalah suntikan likuiditas baru dari kemarin. Jika tidak ada likuiditas baru, maka sistem hanya mengulang dirinya sendiri, dan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran selalu berakhir pada nol.
Keuntungan finansial hanya muncul jika ada suntikan likuiditas bersih ke dalam sistem. Ya, saya suka cara kamu mengatakannya. Karena ada banyak komentator online yang akan bilang bahwa dosa terbesar sebuah pemerintahan adalah menambah utang terus-menerus. Tapi kamu justru berargumen sebaliknya. Tanpa menambah utang, kamu tidak akan bisa. Betul sekali. That's right. So, and debt is a value and Kata utang sebenarnya syarat dengan nilai dan muatan religius. Istilah itu berasal dari, dalam sistem perbankan berbasis uang fiat dan surat janji, sebuah sistem produksi moneter, akan lebih tepat jika kita memandang hal-hal ini sebagai alat manajemen likuiditas, bukan? Pengelolaan volume dan arus surat janji dalam sistem ekonomi. Itu bukan utang. Secara harfiah, itu adalah alat manajemen likuiditas. Masalah dalam cara berpikir seperti ini bukanlah bahwa kita akan kehabisan kemungkinan untuk memiliki likuiditas di masa depan. Hal itu tidak mungkin terjadi. Masalah yang sebenarnya adalah sejauh mana suntikan likuiditas yang berkelanjutan memperburuk kesenjangan yang semakin melebar antara substrat fundamental dan klaim yang dibuat atasnya. Itu hal pertama. Tapi sebenarnya ada dimensi lain juga dalam semua ini. Karena jika kita hanya memikirkannya seperti itu, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa, utang publik harus sama dengan surplus sektor swasta. Bukan. Jadi itu semacam pendekatan akuntansi. Dan itu memang kebenaran akuntansi. Namun kebenaran sosial, ekonomi, dan politiknya adalah bahwa bagian surplus sektor swasta itu sebenarnya tidak terdistribusi dan tidak beredar secara merata. Benar sekali. Dan karena hal-hal ini merupakan klaim masa depan. Dengan kata lain, kapasitas untuk menggunakan kekuasaan atas sumber daya. Fakta bahwa penyuntikan likuiditas ke dalam sistem memperbesar kumpulan likuiditas justru menutupi kenyataan bahwa tidak semua sistem berkembang dengan cara yang sama. Jadi, jika Anda terus menyuntikkan likuiditas ke dalam sistem, di mana mekanisme peredaran utamanya justru memberikan lebih banyak kekuasaan dan otoritas kepada kelompok institusi dan individu yang semakin kecil, maka Anda sebenarnya menciptakan jenis masyarakat yang berbeda dari masyarakat yang tidak melakukan hal itu. Dan Anda menciptakan masyarakat yang meletakkan dasar bagi percepatan entropi sistemik. Alasan kita mengalami percepatan entropi sistemik adalah, pertama, karena ada kesenjangan yang semakin melebar antara apa yang benar-benar dapat dilakukan oleh substrat material dan apa yang diklaim. Kedua, karena ada klaim yang tidak merata terhadap substrat material masa depan, yang berpotensi membuat semakin banyak orang tidak memiliki akses memadai terhadap surplus energi yang mereka butuhkan untuk mempertahankan kualitas hidup mereka. Jadi sekadar menyuntikkan lebih banyak likuiditas ke dalam sistem sebagai cara untuk mengatasi kendala likuiditas, karena perusahaan menabung lebih banyak uang atau apapun alasannya, sebenarnya bisa memperburuk keadaan. Dengan sendirinya, hal itu mengatakan, baiklah, kita bisa menjaga sirkulasi moneter tetap berjalan. Dan saya katakan ya bisa saja. Tetapi kecuali Anda secara mendasar mengubah mekanisme sirkulasi dan mentransformasi substrat ekonomi, di mana Anda dapat berupaya meningkatkan fondasi pengembalian energi terhadap energi yang diinvestasikan. Yang Anda lakukan hanyalah menendang kaleng entropi sedikit lebih jauh ke depan. Ini cukup menarik, karena saya kira kamu akan mengambil jalur Marxis dan mengatakan seperti, akumulasi modal dalam kelompok kecil ini akan mengarah pada kekuasaan yang tidak seimbang atas kelompok yang lebih besar. Lalu kamu bisa mengerahkan kelompok besar ini, mengeksploitasi mereka, dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya, hal itu akan habis dengan sendirinya. Namun kamu justru mengambil arah sebaliknya. Kamu mengatakan bahwa semuanya bergantung pada bagaimana energi didistribusikan dalam sistem, dan bagaimana energi itu kemudian menghasilkan lebih banyak manfaat dan barang, dan seterusnya agar masyarakat dapat berkembang. Dan yang satu ini sedang menurun. Karena itu, kamu meningkatkan entropi, yang tentu saja merupakan hal buruk. Kamu tidak ingin meningkatkan entropi, kamu ingin menekannya.
karena entropi membawa kita menuju kematian panas pada akhirnya. Well, it leads to social implosion, right? Now, Itu mengarah pada kehancuran sosial, bukan? Sekarang kamu tahu, belakangan ini saya cukup agnostik secara konseptual. Saya pikir siapapun yang membaca buku itu bisa melihat bahwa ini sebenarnya merupakan semacam sintesis, kalau boleh dibilang, dari berbagai pendekatan yang beragam dalam memikirkan masalah. Dan sintesis itu sendiri, saya harap berfungsi. Ya, mungkin tidak. Tapi bagi saya pribadi, saya cukup puas bahwa itu berfungsi cukup baik untuk saat ini. Mungkin dalam 2 tahun ke depan, saya akan melihat kembali dan berpikir, ya, mungkin itu masih perlu banyak perbaikan. Tapi tidak ada semacam mekanisme otomatis yang membuat suatu sistem pasti akan memperbaiki dirinya sendiri, bukan? Jadi saya menolak beberapa hal, kalau boleh dibilang, sebagai asumsi dasar. I reject a couple of things, if you will, as fundamental assumptions. I reject the idea that there's a historical teleology. Saya menolak gagasan bahwa ada teleologi historis, bahwa sejarah sedang menuju ke suatu arah, bahwa ada titik akhir, baik atau buruk. Itu hal pertama. Hal kedua adalah saya juga menolak gagasan bahwa sistem ini secara intrinsik mencari keseimbangan. Faktanya, argumen saya adalah bahwa seperti halnya di alam, kita sebenarnya hidup dalam dunia yang selalu berubah. Bahwa sebenarnya tidak ada tujuan yang mencari keseimbangan juga. Yang benar-benar miliki adalah ketegansian terus-menerus. Menjadi penggerak antara entropi termodinamika sistemik dan fundamental dengan upaya manusia untuk mengatur potensi entropik tersebut melalui negentropi. Entropic potential through negentropy. Successful societies happen. Masyarakat yang berhasil menemukan cara untuk melakukannya melalui tingkat pengembalian energi terhadap energi yang diinvestasikan yang tinggi, serta melalui lembaga-lembaga yang memungkinkan mereka untuk mengedarkan dan mendistribusikan energi tersebut dengan cara yang benar-benar mengurangi berbagai bentuk entropi sistem lainnya, seperti ketimpangan dan sebagainya. Hal ketiga yang perlu saya tambahkan, dan ini mungkin merupakan pilar ketiga atau benang ketiga dari arsitektur konseptualnya, adalah peran yang dimainkan oleh informasi dalam semua ini. Jadi kita memiliki nilai guna, kita memiliki nilai tukar. Jika Anda memikirkannya dalam istilah rantai pasokan, yang merupakan salah satu bidang latar belakang saya, kita memproduksi barang, dan itu bergerak ke satu arah. Kita memanfaatkan energi, kita membuat barang, kita menjual barang, dan seterusnya. Dan yang bergerak ke arah sebaliknya adalah aliran pembayaran. Baik, jadi itulah sirkuitnya. Menggunakan nilai ke satu arah, menukar nilai ke arah lain. Namun yang menghubungkan kedua hal ini sebenarnya adalah informasi. Tanpa informasi, pada setiap momen pertukaran itu tidak dapat berfungsi. Kamu tidak bisa menukar alat pembayaran dengan sebuah produk jika kamu tidak tahu apapun tentang produk atau pemasoknya, dan seterusnya. Jadi informasi tertanam dalam sistem ini. Namun, informasi itu bukanlah sifat netral dari sistem. Ia bersifat sangat dan secara mendasar energetik. Informasi adalah produk yang diciptakan dengan menggunakan energi. Dan karena diciptakan dengan energi, ia juga membawa potensi untuk menjadi entropik. Hal ini bertentangan dengan pandangan arus utama tentang informasi, yang selama 60 atau 70 tahun terakhir menganggap informasi bersifat negentropik. Namun, argumen saya adalah bahwa sebenarnya ada banyak contoh di mana informasi bersifat entropik, di mana biaya energi untuk menciptakan, menangkap, menyimpan, mendistribusikan, dan menggunakan informasi tersebut lebih besar daripada hasil energi yang diperoleh dari penggunaannya. Secara sederhana, omong kosong adalah contoh yang bagus. Kebisingan informasi menyesatkan, omong kosong. Semua ini merupakan bentuk informasi entropik yang dapat menimbulkan konsekuensi sistemik serius karena menghalangi cara sistem bertindak atau memahami batasan yang beri. Jadi, jika arsitektur politik dan kelembagaan menghasilkan jenis sistem informasi tertentu yang membentuk kerangka acuan tetapi meniadakan yang lain, maka Anda berisiko tidak menyadari keterbatasan sistem operasional Anda sendiri.
Dan inilah yang saya maksud ketika saya bicara tentang Amerika Serikat yang berada dalam tahap akhir entropi. Bagi sebuah masyarakat, sebuah sistem ekonomi dan sosial yang telah sangat berhasil memanfaatkan sistem informasi dengan pengembalian energi rendah untuk menciptakan arsitektur informasi luar biasa yang telah menghadirkan hiburan dan berbagai hal lain bagi masyarakat. Kini sebenarnya berada pada tahap di mana biaya informasi dari sistemnya sendiri begitu tinggi, sehingga mulai memberikan umpan balik terhadap dirinya sendiri. Dan saya sering teringat pada makhluk mitologi Yunani, Ouroboros, ular yang memakan dirinya sendiri. Saya memikirkan hal-hal seperti pusat data atau AI di Amerika Serikat sebagai Ouroboros informasional, di mana ia mengonsumsi begitu banyak energi dengan janji untuk menjadi negentropik, tetapi pada kenyataannya justru memakan dirinya sendiri. Dan dalam prosesnya, ia juga mengklaim lebih banyak potensi energi surplus dari sistem yang seharusnya dapat digunakan untuk berbagai jenis kegiatan ekonomi dan sosial lainnya, yang pada akhirnya mempercepat entropi sistem. Jadi, hal-hal seperti itulah yang menurut saya penting untuk diperhatikan sekarang di pertengahan tahun 2020-an. Saya merasa pendekatan ini menarik karena saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saya belum pernah memikirkannya sebelumnya. Jadi bagaimana dengan jenis informasi seperti ini? Atau penggunaan kapasitas produktif, terutama energi, untuk hal-hal yang secara inheren justru meningkatkan entropi bersih? Bagi saya, hal nomor satu atau fenomena sosial yang melakukan hal itu dan yang saya coba lawan adalah perang. Perang secara inheren meningkatkan entropi karena kita saling menghancurkan kapasitas produktif dan menggunakan banyak energi. Sangat banyak energi. Dan kita bisa melihatnya bahkan hanya dari jumlah CO2 yang dihasilkan oleh mesin perang AS, jumlah yang luar biasa besar. Dalam pengertian itu, jika kita melihat hubungan internasional dari sudut pandang tersebut, kita bisa mengatakan bahwa satu entitas berusaha mengurangi entropinya sendiri dengan meningkatkan entropi di tempat lain. Dan jika hal itu dilakukan pada tingkat sistemik, maka ya akhirnya akan sifon itu sendiri. Actually the fundaments. Yep. Yeah, absolutely. Right. So when we start to Ya, tentu saja. Jadi ketika kita mulai memandang sistem global dan negara bangsa sebagai sistem termodinamika pada dirinya sendiri, maka kita bisa mulai memahami sumber-sumber konflik, di mana efisiensi energi atau penurunan efisiensi dari suatu negara bangsa mulai meluap ketika negara itu berupaya mengklaim potensi energi di tempat lain. Venezuela, dan seterusnya. Itulah Carides Wiyusowa dalam hai kemidans ROI yang lebih tinggi oleh Afrika Serikat. Ketika negara itu lebih kering dari izinnya sendiri. As it itself starts to confront its own limitations. It's also had a tremendous run over the last 20 years. Selama 20 tahun terakhir, sektor ini juga mengalami perkembangan luar biasa. Dengan adanya shale dan hal-hal serupa, yang merupakan kegiatan dengan intensitas sumber daya yang sangat rendah untuk diakses. Meskipun tentu tidak serendah intensitas sumber daya minyak pada masa lalu. Ketika orang secara harfiah berjalan di ladang yang dipenuhi minyak yang muncul ke permukaan. Namun, seiring meningkatnya tekanan dalam sistem, di mana pengembalian energi atas energi yang diinvestasikan terus menurun, orang-orang yang berada di garis depan sistem ini bisa dikatakan benar-benar memahami tantangan yang mereka hadapi. Dan pada akhirnya, sistem itu sendiri mendorong para pelaku untuk mencari cara mengisi kembali potensi energinya. Dan terkadang, hal itu terjadi melalui perang. Pada saat yang sama, sistem tersebut juga berupaya menolak akses energi bagi pihak lain. Tapi itu adalah pandangan yang sepenuhnya bersifat eksploitasi tentang alasan mengapa masyarakat-masyarakat tersebut melakukan hal itu. Saya rasa poin Anda sebelumnya juga adalah bahwa jika suatu sistem mencapai titik di mana ia tidak dapat lagi berproduksi, di mana hasilnya menurun, bukan hanya hasil secara moneter, tetapi juga hasil termodinamik yang sesungguhnya, potensi masa depan, maka hal itu menjadi bagian dari spiral kemunduran yang enzim benign.
small of feeling. Since if I understood you correctly, is almost inevitable. Well, it's a continual battle in a sense. Ya, ini semacam pertempuran yang terus-menerus dalam arti tertentu. Karena lintasan entropik ini tertanam di dalam sistem. Apa yang terus-menerus kita coba lakukan adalah menyeimbangkannya melalui intervensi negentropik. Nah, konflik sebenarnya bukan cara yang sangat baik untuk melakukan itu. Untuk beberapa alasan yang sudah kamu jelaskan, ada cara untuk menangani entropi. Ini hanya soal. Jadi menurut Anda, mekanisme redistributif untuk memastikan orang memiliki akses dan dapat menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri, seperti sistem redistribusi sosial, akan dalam pandangan Anda menjadi intervensi entropi negatif bersih, bukan? Ya, dan kamu bisa melihat hal ini juga dalam skala makro di tingkat global. Karena energi yang digunakan untuk berperang demi mengakses energi yang tersedia sebenarnya bisa lebih baik dimanfaatkan untuk menemukan solusi baru yang bisa digunakan semua orang, bukan? Jadi, kita harus menembus sistem energi yang ada. Seperti yang saya katakan, kita telah mengalami 200 tahun yang luar biasa, tetapi kita juga berada di ambang munculnya berbagai sistem tambahan, pelengkap, dan mungkin juga bersifat aditif sekarang. Orang sering berbicara tentang transisi energi. Saya sendiri tidak begitu yakin bahwa kita benar-benar bertransisi. Karena yang biasanya kita lakukan secara historis adalah terus menambahkan hal-hal di atas hal-hal yang sudah ada. Dan kita, maksudnya manusia, seringkali justru semakin mengeksploitasi alam dengan lebih intens ketika kita menambahkan lebih banyak sumber energi alternatif, bukan? Jadi, kita menggunakan lebih banyak kayu saat ini daripada yang pernah kita gunakan sebelumnya, bahkan dibandingkan dengan masa ketika kita membakar kayu. Menurut saya, yang cenderung kita lakukan, dan di sini ada perdebatan, seperti dari kelompok The Growth dan lainnya, adalah menganggap hal ini tidak layak, bukan? Tapi untuk sementara, kita kesampingkan dulu hal itu. Jika yang secara historis dilakukan manusia adalah terus melanjutkan jalur kompleksitas kita, menemukan kemungkinan energi baru dalam alam, maka kita terus menambahkan hal-hal tersebut. Sekarang, yang perlu kita pahami tentang persamaan energi ini adalah bahwa kita tidak hanya melihat pada sifat energi dari produksi, pemanfaatan informasi itu, tetapi kita juga perlu mempertimbangkan efisiensi energi dari nilai kegunaannya. Energi itu harus mudah digunakan, harus mampu menghasilkan penggunaan yang efisien. Namun, ada dimensi ketiga, dan disinilah informasi menjadi sangat penting, karena kita juga mengonsumsi dan membuang banyak energi akibat koordinasi yang buruk. Jadi, aliran sistemik, jika sistem dapat mengalir dengan lancar, sebenarnya mencapai tingkat efisiensi energi yang sangat tinggi. Dimanapun ada hambatan dalam sistem, dan saya kira pemikiran ini banyak terinspirasi dari kosmologi Asia dan Tiongkok yang sangat tradisional, jika boleh dikatakan demikian, tetapi juga dari tradisi ekonomi klasik, baik dari para fisiokrat Prancis maupun Ricardo, Marx, dan lainnya. Mereka benar-benar berusaha memahami sistem, bukan sebagai proses optimasi pasar berbasis harga, melainkan sebagai sistem transformasi dan aliran. Pertanyaannya adalah, bagaimana mempertahankan aliran yang lancar dalam dunia yang terus berubah? Jadi yang kami coba lakukan adalah menemukan cara yang lebih efisien secara energi untuk menangkap dan memanfaatkan energi. Pertama. Kedua, return membangun energi harus disemuin. Ikan mega potensi itu would dicarry di waktu yang terkini. In a managed temporal setting. We then need the ways of using. Kita kemudian perlu mencari cara untuk memanfaatkan semua itu. Tidak ada gunanya memiliki sistem penangkap energi yang sangat efisien jika cara kita menggunakannya justru cukup tidak efisien. Jadi, kita perlu terus bekerja untuk meningkatkan koefisien produksi kita, yaitu rasio input-output. Seberapa banyak energi yang masuk untuk mendapatkan seberapa banyak energi yang dikembalikan sebagai utilitas di sisi lain. Kita perlu terus meningkatkannya, dan kita juga perlu terus memperbaiki sistem sirkulasi itu sendiri. Sejauh mana sesuatu dapat dimanfaatkan, diubah, dan disirkulasikan berkaitan. And if we are
Dan jika kita tidak berhasil dalam ketiga komponen inti ini, dan omong-omong, kita selalu, dalam arti tertentu, sebagian tidak berhasil, dan kita sebagian tidak berhasil karena kita memiliki batasan epistemologis tentang seberapa banyak yang bisa kita ketahui tentang dunia, serta betapa tidak pastinya dunia dan masa depan, bukan? Jadi kita membuat kesalahan. Kita menempuh jalan yang salah. Kita memiliki biaya hangus. Terkadang, hal itu bergantung pada jalur yang diambil, yang menimbulkan berbagai masalah ketika kita membuat kesalahan pada tingkat sistemik. Namun, masyarakat yang berhasil cenderung adalah mereka yang, secara umum, mampu menyatukan upaya mereka di ketiga ranah ini. Yeah, you got to figure all three of them out. Ya, kamu harus memahami ketiganya. Maksud saya, ini cukup menarik, karena saya akan mengatakan bahwa dua sumber energi terbesar, dan juga cara-cara untuk membangun sistem yang kamu bicarakan selama 100 tahun terakhir, adalah di satu sisi hidrokarbon, minyak, gas, dan sebagainya. Mereka mudah disimpan, dipindahkan, diberi harga, dan sebagainya. Yang lainnya itu saja adalah energi nuklir, yang merupakan salah satu cara lain. Namun sayangnya, listrik yang dihasilkan pada ujungnya terkenal sulit disimpan, sehingga efisiensinya menurun di sana. Tapi jika kita mengambil teori kamu sebagai dasar, di mana posisi kamu dalam menganalisis bagaimana global saat ini bekerja atau udah bekerja? Ya. Saya pikir akan ada beberapa hal yang akan muncul dengan cukup jelas, terutama setelah konflik di Asia Barat. Saya rasa kemungkinan besar akan terjadi kekurangan fisik dan relatif dibandingkan dengan kondisi dunia sebelum konflik meledak. Akan ada lebih sedikit minyak dan gas secara absolut yang berasal dari wilayah tersebut. Sebagian karena saya pikir masih akan ada banyak kehancuran infrastruktur dan sumber daya yang terjadi. Saya berharap saya salah tentang hal itu. Ada skema, dan akan ada lebih banyak kehancuran sistem energi. Maka itu akan memaksa terjadi beberapa perubahan dan bawa dampak besar. A whole range of changes and have implications. It is quite clear that when there are significant... Cukup jelas bahwa ketika terjadi kekurangan signifikan seperti ini, gejala langsungnya adalah kenaikan harga. Dan kenaikan harga kemudian menimbulkan masalah distribusi yang telah kita bahas sebelumnya. Tidak diragukan lagi bahwa periode guncangan dari sisi pasokan terhadap sumber daya utama yang kemudian merembes ke seluruh sistem ekonomi melalui berbagai jaringan dan hubungan kompleks yang melibatkan sumber daya tersebut. Pada akhirnya, menyebabkan penurunan drastis dalam kualitas dan keterjangkauan hidup bagi sebagian besar orang, dibandingkan dengan mereka yang memperoleh keuntungan moneter jangka pendek yang muncul dari situasi harga ini. Itu yang pertama. Dan hal itu membawa risiko terhadap potensi entropinya sendiri. Jika kehidupan cukup banyak orang terganggu, jika hidup mereka dibuat sengsara dan tidak ada yang dilakukan untuk mengatasinya, maka siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Aku sering teringat Pascal pada sebuah film yang kutonton di tahun 1990-an berjudul The Trigger Effect. Film itu dibuat di Hollywood, tetapi tidak pernah menjadi besar. Mungkin karena narasi atau tubuh agak klum. Saat natatilnya, itu menceritakan serangkaian tokoh yang kehidupannya saling terjalin selama beberapa hari setelah tempat si tinggal itu hilang air listrik. The city that they lived in lost electricity. And as events unfolded, dan seiring perkembangan peristiwa, seperti yang Anda tahu, toko obat mulai tutup, para penjaga keamanan kini perlu dipersenjatai, dan seterusnya. Anda bisa melihat entropi sosial mulai tampak. Hal kedua yang saya pikir akan dipaksa dilakukan oleh banyak tempat di seluruh dunia adalah meninjau struktur energi mereka. Cara mereka mengatur urusan historis untuk menyediakan makanan bagi manusia dan bahan bakar bagi mesin. Dan mereka pada akhirnya akan cari cara mempercepat transisi menuju sistem yang kurang bergantung pada hidrokarbon yang harus diangkut melintasi jarak jauh dan melalui gerbang yang dikendalikan segeografis. Yay, Satelit Malacca. Yeah. And the rest, right? So when that happens, dan sisanya, bukan.
Jadi ketika itu terjadi, kita akan melihat sebenarnya dorongan baru menuju berbagai kemungkinan energi yang beragam, yang semuanya sudah kita pahami. Kita memiliki misalnya ledakan elektrifikasi yang terjadi di Tiongkok selama 15 tahun terakhir. Teknologi yang memungkinkan hal itu akan semakin banyak secara global. Itu yang pertama. Yang kedua, seiring harga gas terus meningkat, saya pikir kita akan melihat hidrogen hijau dan hidrogen secara umum menjadi alternatif yang lebih terjangkau secara finansial dan mulai memainkan peran yang lebih menonjol. Selain itu, kita juga jelas memiliki perkembangan dalam bidang nuklir dan modul nuklir berukuran kecil. Dan dalam jangka panjang, kita memiliki teknologi fusi yang menurut saya kini pertama-tama sudah menjadi bagian dari rencana 5 tahun Tiongkok saat ini. Namun, kita juga tahu bahwa Tiongkok telah membuat beberapa kemajuan signifikan di bidang itu. Kemajuan tersebut kemungkinan tidak akan benar-benar terrealisasi hingga tahun 2040, 2045, atau 2050. Namun, kemajuan itu akan terrealisasi ketika infrastruktur energi terbarukan generasi saat ini mulai mencapai akhir masa pakainya. Jadi itulah tingkat pertama. Saya pikir hal kedua yang kemungkinan akan terjadi, Pascal, adalah kan melihat inisiatif efisiensi energi yang kelanjutan dalam pemanfaatan energi. Jadi, pabrik yang lebih efisien, otomatisasi, digitalisasi, dan sebagainya. Namun KH juga, dan ini menurut saya, mungkin bagian yang paling menarik dan berpotensi paling menarik secara geopolitik, serta masih kurang dibahas, akan melihat peran sistem nanoelektrik dalam mentransformasi cara data kumpulkan di tepi jaringan, dan bagaimana data diproses di tepi tersebut. Jadi, alih-alih memiliki pusat data berskala besar dan terpusat yang melakukan pekerjaan berat untuk AI, sangat mungkin bahwa dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun ke depan, kita akan mulai melihat lebih banyak komputasi yang didorong ke tepi jaringan. Kita juga akan melihat lebih banyak pengumpulan data yang terjadi di tepi, didorong oleh hal-hal seperti kemampuan penangkapan energi lokal. Teknologi seperti Tank TNG, yang merupakan mikroteknologi yang memungkinkan pemanfaatan gerakan alami, angin, dan sebagainya pada tingkat mikro, kemudian dapat menghasilkan energi untuk memberi daya pada sensor-sensor kecil yang kita pasang di berbagai tempat. Jadi saya menduga kita akan melihat transformasi di sana. I suspect we're going to see transformations there. We're also going to see transformations in. Kita juga akan melihat transformasi dalam berbagai jenis teknologi lain yang akan memengaruhi cara kerja jaringan listrik, serta bagaimana jaringan dan sistem AI berbasis jaringan beroperasi. Salah satu hal yang akan muncul sebagai akibat dari perang di Asia Barat, dan banyak orang telah membicarakannya, adalah berkurangnya pasokan belerang. Tentu saja, bagi banyak orang, hal ini penting untuk pupuk dan berbagai keperluan lainnya. Namun, belerang juga penting karena dibutuhkan dalam proses penambangan dan pemisahan tembaga dari biji, yang mendukung sekitar 20% pasokan tembaga global. Jadi, salah satu hal yang kemungkinan besar akan muncul akibat hal ini, dan tidak akan terlihat selama 6 hingga 12 bulan ke depan, adalah pengetatan pasokan tembaga secara global. Is a tightening of copper supplies globally. And as copper supplies tighten globally, dan ketika pasokan tembaga semakin ketat secara global, sistem yang bergantung pada tembaga, seperti peningkatan dan perluasan jaringan listrik untuk mendukung pusat data, akan mulai menghadapi tekanan. Hal pertama yang akan terjadi adalah harga akan naik. Pusat data akan mendapatkan prioritas, sementara industri sekunder dan rumah tangga sekali lagi akan menghadapi tekanan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kesenjangan yang memiliki akses listrik dan yang tidak akan menjadi masalah sosial dan politik yang semakin besar. Dan kemudian kita akan melihat satu dorongan terakhir, dalam arti tertentu, yang menciptakan ruang bagi alternatif terhadap tembaga untuk menemukan peluangnya untuk muncul. Their opportunity to play. So, materials like graphene. Jadi material seperti grafena akan mulai memainkan peran yang lebih besar lagi dalam pengembangan elektronik karena sifatnya yang sangat konduktif. Dan sekali lagi, Tiongkok telah menguasai produksi grafena dalam skala besar. Jadi,
Itulah jenis dinamika yang akan mulai kita lihat. Sejauh mana suatu masyarakat dapat memanfaatkan hal-hal tersebut, atau justru, dalam arti tertentu, menolak semuanya karena masih bertahan pada kebiasaan lama. Karena inersia yang menghambatnya untuk menerima proses pembaruan energi ini akan menjadi hal yang krusial. Jika suatu masyarakat kesulitan dalam melakukan pembaruan energi di era ini, maka ia akan mengalami kontradiksi sosial yang semakin meningkat, seiring dengan munculnya persaingan atas jumlah energi surplus yang semakin menurun. Itu cara pandang yang sangat menarik. Apakah itu kemudian membuat Anda sampai pada kesimpulan bahwa sebagian besar peperangan yang kita lihat di Asia Barat sebenarnya bertujuan untuk membalikkan tren-tren tersebut dengan satu cara atau lainnya? Ataukah ini lebih berkaitan dengan ketidakmampuan memahami ekonomi global dan ekonomi politik global, seperti yang Anda jelaskan? Apakah ini merupakan sebuah akibat atau justru merupakan ciri dari sistem itu sendiri? Lihat, saya pikir ini sebagian merupakan fitur dari sistem, tetapi ini adalah fitur yang telah merembes, bukan dalam arti yang menentukan. Karena dasar-dasar termodinamika dalam sistem material kita terus bekerja. Namun, bagaimana manusia menanggapi tekanan-tekanan ini sebenarnya adalah bagian yang bisa kita pengaruhi, bukan? Dan itu memerlukan cara untuk membingkai isu-isu yang sedang dipertaruhkan. Argumen saya adalah bahwa kita perlu membingkai isu-isu tersebut sebagai pertanyaan tentang surplus energi, dan isu-isu itu harus dipahami bukan dalam istilah zero sum, karena hal itu mengarah pada jalur energi yang sangat tidak optimal, yang tentu saja bersifat destruktif. Energi, kematian, kehancuran, dan sebagainya. Jadi, itu adalah saya kira korelasi penting. Maksud saya tidak menulis buku ini dengan memikirkan perang-perang tersebut. Harus saya akui. Tetapi jelas saya pikir ada kebutuhan bagi masyarakat di seluruh dunia untuk membingkai ulang kepedulian bersama mereka seputar kemungkinan energi global. Itu yang pertama. Kedua, saya pikir kita perlu memiliki pemahaman yang lebih bernuansa tentang sistem sirkulasi. Jadi seperti yang kita tahu, ketika sirkulasi keuangan tersumbat karena ada kekhawatiran, orang menahan uangnya, alirannya tidak semulus biasanya, godaan yang muncul adalah untuk, menambah lebih banyak likuiditas ke dalam sistem. Kita menyebutnya kebijakan fiskal atau pelonggaran kuantitatif atau apapun istilahnya. Itu membantu menunda masalah untuk sementara, tetapi sebenarnya bisa memperburuk keadaan. Karena jika kita tidak menyelesaikan masalah sirkulasi dan distribusi dari akarnya, memperangi sebenarnya. Dan hal ketiga yang menurut saya perlu kita pikirkan lebih dalam, semakin lama semakin penting, adalah tentang bagaimana sistem informasi memungkinkan arus informasi berjalan dengan lancar, bukan? Dan jika kita tidak bisa memahami hal ini di satu planet, di mana kita memiliki banyak bahasa, tetapi tetap membutuhkan interoperabilitas, dan pada akhirnya mencapai sistem informasi yang bukan menjadi ancaman bagi keberadaan kolektif kita, melainkan menjadi sarana untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lebih baik, maka kita akan mengecewakan diri kita sendiri. Jadi kita perlu memikirkan sistem informasi dengan jauh lebih serius. Kita perlu berpikir jauh lebih jernih tentang kedaulatan informasi, sekaligus interoperabilitas informasi. Karena kita memerlukan kedaulatan untuk mengurangi risiko, tetapi kita juga memerlukan interoperabilitas untuk memastikan upaya kolektif yang bersifat negentropik. Du den høyeste svårutaving, plisset that strave you, the big hetek, and the tea. We need to be thinking a lot more about. Dan berikan contoh konkret, seperti bagaimana, misalnya, Tiongkok berusaha keras untuk memiliki kedaulatan informasi atau data. Di sisi lain, Anda tetap perlu bertukar informasi dengan Rusia untuk mendapatkan akses ke hidrokarbon mereka dan sebagainya, bukan? Jadi ada banyak hal yang juga perlu diselesaikan di dalam BRICS dan sebagainya. Hanya satu pertanyaan, karena saya belum pernah memikirkan ekonomi global dengan cara Anda. Briefing step taik sebenarnya thermodinamika.
tentang ekonomi global seperti ini. Itu merupakan suatu aliran pemikiran atau proyek yang sedang dikembangkan belakangan ini. Yeah, look, as I said, this is a work of synthesis. Ya, begini seperti yang saya katakan, ini adalah sebuah karya sintesis. Ada tokoh-tokoh besar yang telah bekerja sejak tahun 1970-an yang benar-benar memikirkan tentang batasan dan kondisi ekologis serta termodinamika dari sistem ekonomi. Jadi saya tidak akan mengatakan bahwa ini sesuatu yang benar-benar orisinal. Yang akan saya katakan, dan mungkin ini adalah upaya saya untuk memberikan kontribusi, adalah menciptakan suatu sintesis antara cara kita memahami substrat termodinamika dan cara kita memahami sistem informasi itu sendiri, di mana saya berpendapat, seperti yang saya katakan, bahwa informasi tidak selalu bersifat negentropik. Necessarily always negentropic, and also how we need to embed. Dan juga bagaimana kita perlu menanamkan cara kita memandang uang endogen dan gagasan tentang uang sebagai klaim atas masa depan dalam satuan hitung ke dalam sistem material. Karena jika tidak, kita akan menjadi terlalu terobsesi dalam arti tertentu dengan arus moneter, operasi moneter, dan efek moneter seperti koreksi neraca, sambil lupa bahwa satu-satunya hal-hal ini benar-benar terjadi adalah karena adanya ketidaksesuaian antara satuan hitung tersebut, klaim atas masa depan itu, dan apa yang harus disediakan oleh substrat material. Jadi setiap memang integrasi dan holistik. Mungkin setelah Graemer. Integrated holistic view. That's probably the main thing. There's an Australian economist, Steve. Ada seorang ekonom asal Australia, Steve Keen, yang mungkin sudah dikenal banyak orang, yang banyak berbicara tentang perlunya mengembalikan energi ke dalam cara kita memandang ekonomi. Dan kamu tahu, Steve sebenarnya punya cara berbicara yang jauh lebih indah daripada saya. Ketika saya berbicara tentang makanan untuk manusia dan bahan bakar untuk mesin, saya pikir Steve mengatakan sesuatu seperti, tubuh tanpa makanan adalah mayat, dan mesin tanpa bahan bakar latung, sesuatu seperti itu. Tapi memang, dia punya cara yang indah yang menangkap gagasan bahwa tanpa energi, sebenarnya tidak ada apa-apa. Jadi tidak, saya rasa pekerjaan yang saya coba lakukan memang berada di persimpangan berbagai tradisi. At the nexus of a series of traditions. As I mentioned, I also draw deeply from the... Seperti yang saya sebutkan, saya juga banyak mengambil inspirasi dari tradisi ekonomi klasik yang berusaha memahami sistem dan permasalahan sosial, politik, dan ekonomi kita secara holistik dengan pendekatan yang lebih menekankan pada dinamika dan pergerakan, berlandaskan pada gagasan bahwa pada akhirnya kita berada dalam sistem produksi. Tanpa produksi, hal lain tidak akan berarti. Jadi memahami sentralitas produksi sebenarnya adalah hal yang penting. Ini berbeda dari ekonomi arus utama yang terus terobsesi dengan alokasi. Selama decades, would every skafar berfokus in the alokasi thing. Economics is concerned about the question of allocation. You know, one of my microeconomics textbooks when I was doing my... Kau tahu, salah satu buku teks mikroekonomi saya ketika saya belajar mikro sekitar 30 tahun yang lalu adalah The Price System and Resource Allocation, tentang penawaran dan permintaan dan sebagainya. Jika orang membaca buku itu, mereka akan melihat bahwa sebenarnya seluruh buku ini sebagian besar membahas tentang bagaimana tidak memandang sistem ekonomi melalui kacamata penawaran dan permintaan, melainkan memikirkannya dalam kerangka jaringan dan aliran. Jadi, tentu saja, itu bagian dari sebuah tradisi. Hal lain yang ingin saya katakan, secara singkat saja, Pascal dan kita sempat menyinggungnya sebelum siaran, adalah bahwa inisiatif khusus ini merupakan eksperimen tersendiri. Buku terakhir saya tentang sistem informasi dan rantai pasokan diterbitkan oleh sebuah penerbit akademik yang sangat terkenal, dan saya sangat berterima kasih atas hal itu. And I was very grateful for that. It was a great experience to work with. Itu adalah pengalaman yang luar biasa, bekerja dengan orang-orang di tingkat tersebut. Namun, ada dua sisi negatifnya. Pertama, prosesnya memakan waktu lama. Siklus penerbitan akademik, seperti yang pasti Anda tahu, bisa memakan waktu bertahun-tahun. Jadi sulit untuk menyebarkan hasilnya. Sementara saya ingin setidaknya bisa memulai percakapan-percakapan ini. Hal kedua adalah model penerbitan akademik sekarang sangat berorientasi pada institusi, yang berarti harga buku menjadi sangat-sangat tinggi.
Dalam diskusi dengan sejumlah penerbit tentang buku tertentu ini, kami melihat kemungkinan harga antara $300 hingga $400 per eksemplar. Yang menurut saya benar-benar tidak masuk akal, okay? Which I think is insane. It defeats the purpose of. Itu mengalahkan tujuan apa yang kami lakukan. Jadi saya memilih jalur penerbitan mandiri tertentu, yaitu menggunakan Kindle Direct Publishing di Amazon. Ini bukan pilihan semua orang. Beberapa orang yang telah membeli buku tersebut berkata, bisakah saya membelinya langsung dari Anda? Karena saya tidak ingin membelinya dari platform itu. Tapi ini adalah sebuah eksperimen. Kuna saya pes tenus matsruta in the bus rendam berkesefrin, hasil itu produktik antayatif turista sendiri. Antara tosi stafford juga oleh kan tuai. Semoga arjame berhasil. Hopefully this little experiment works. Yes, we do. And just let me add just 1 minute. Ya, benar. Dan izinkan saya menambahkan 1 menit lagi karena saya perlu sedikit meluapkan unek-unek tentang hal ini. Kamu tahu, 400 tahun yang lalu, penerbit, terutama penerbit akademik, memiliki peran yang sangat penting dalam sistem karena menggandakan informasi itu sangat-sangat mahal. Dulu dibutuhkan banyak orang untuk menyusun huruf, membuat tinta, menyiapkan kertas, dan sebagainya. Kertas itu sendiri pun mahal, jadi dibutuhkan upaya kolektif besar yang hanya bisa dilakukan dengan investasi di muka. Itu berarti apapun yang dihasilkan kemudian harus dijual dan juga didistribusikan ke universitas. Itu adalah sistem distribusi informasi dan itu karena kita belum efisien dalam melakukannya. Saat ini, menyalin informasi benar-benar bisa dilakukan hanya dengan sekali klik, bukan? Segala jenis salin tempel. Namun, model yang ada sekarang justru berubah menjadi kebalikannya. Jika sistem lama memerlukan biaya untuk mendistribusikan informasi, sistem baru justru membatasi akses. Permainan baru bagi semua penerbit, penerbit akademik, penerbit swasta, penerbit komersial, dan sebagainya, adalah membatasi akses terhadap informasi, dan kemudian orang membayar untuk melewati gerbang tol itu, bukan? Dan itu sungguh mengerikan, tapi begitulah sistem ini telah berubah, dan itulah inti permainannya sekarang. Jadi saya senang bisa menempuh jalur yang berbeda, yang harus kita semua cari tahu caranya. Ini adalah sebuah eksperimen, seperti banyak hal lain yang telah kami kerjakan. Dan saya akan melaporkan keberhasilannya, atau sebaliknya, pada waktunya nanti, tentu saja. Saya sedang bekerja dengan beberapa penerbit lain dalam kegiatan yang lebih arus utama. Sebagian karena beberapa rekan saya masih berada pada tahap awal dalam karier akademis mereka. Dan saya pikir akan tetap bermanfaat bagi mereka untuk bekerja dengan penerbit yang sudah mapan. Namun, ketika seseorang sudah mencapai, katakanlah, usia saya, hal itu menjadi kurang penting. Dan lihat, saya juga beruntung, Pascal. Saya memiliki latar belakang desain grafis sejak masa ketika saya menjadi editor surat kabar mahasiswa di universitas. Alasan saya tidak menjadi desainer grafis adalah karena sebenarnya saya tidak terlalu mahir dalam hal itu. Namun, saya sama sekali tidak merasa takut dengan gagasan harus menata sebuah publikasi dan hal-hal semacam itu. Jadi saya bersedia untuk terjun kembali dan, ya, sekali lagi, mari kita lihat bagaimana hasilnya. Beberapa orang telah mengirimkan foto buku yang tiba, bahkan sebelum salinan untuk para penulisnya dikirimkan. Saya sendiri belum memiliki salinan fisiknya, tetapi orang-orang di berbagai belahan dunia sudah memilikinya. Jadi, semoga saja hal ini dapat memunculkan kosakata untuk membicarakan hal-hal tersebut secara terpadu, di mana kita, menurut saya, menjadi lebih peka terhadap kenyataan bahwa dunia kita tidak berputar di sekitar klaim finansial. Dunia kita, pada akhirnya, berakar pada fisika dari keberadaan kita. The physics of our existence. Yeah, it's called the real economy. Ya, itu disebut ekonomi nyata. Kita harus memikirkan ekonomi nyata. Dan Warwick Powell sedang melakukan pekerjaan luar biasa dalam mengeksplorasinya dengan cara yang sangat menarik, seperti yang baru saja Anda dengar. Semua orang, saya mendorong Anda untuk mendapatkan salinan Thermoeconomics in a Time of Crisis. Monster, kami tidak membahas Gramsci dan masa para monster,
Tapi saya pikir kita semua sadar akan jenis masa yang sedang kita alami saat ini. Warwick Powell, terima kasih waktu witin tu. And Berwin Smith, terima kasih telah mengundang saya. Today. It's been a pleasure. Thank you for having me.